Halo semua, perkenalkan aku Izu Zakiaturila, biasa dipanggil Zakia. Asal aku dari Bungah Kabupaten Gresik, kuliahnya di Universitas Jember Prodi Ilmu Sejarah. Nah, aku di sini sebagai salah satu relawan magang di Ruang Belajar Akil. Ruang Belajar Akil atau RBA merupakan wadah bagi masyarakat untuk belajar, khususnya pemuda, dalam melakukan aktivitas pembelajaran dan meningkatkan kapasitas diri secara konstruktif dan bermakna, agar dapat meningkatkan kualitas hidup pemuda. Tujuan dari berdirinya RBA ini yaitu berupaya dalam memberdayakan masyarakat sesuai dengan preferensi masing-masing. Bergabung di Ruang Belajar Akil ini ditempatkan di Divisi Program dan Produksi Auditorial dan ditempatkan di lokasi Poncokusumo, Kabupaten Malang. Tugas-tugasnya apa aja sih di program dan produksi auditorial? Dan ngapain aja di lokasi penempatan? Pasti kalian semua pada penasaran kan? Yuk simak videoku! Relawan melakukan wawancara dengan pengelola kolaborator dan perwakilan masyarakat dari wilayah binaan. Selanjutnya ada program shelving dan labeling buku. Program ini sebagai upaya untuk menata dan merapikan buku-buku di TBM dengan tujuan memudahkan masyarakat dalam pencarian buku yang dituju. Kegiatan silaturahmi literasi yang kami lakukan di beberapa lembaga pendidikan seperti SDN 3 Dawuan dan MI Nurul Hidayah. Dari kegiatan silaturahmi literasi ini bertujuan mengajak lembaga pendidikan untuk bekerja sama dengan TBM Raudhatul Muttaqin dengan mengadakan program seperti gelar baca. Nah, gelar baca sendiri ini bertujuan mengajak anak-anak untuk terbiasa membaca sebagai peningkatan dan pengembangan literasi dengan memanfaatkan buku-buku yang telah tersedia di TBM. Selanjutnya kami juga mengadakan kegiatan lokakarya atau pembuatan alat peraga edukatif. Disebut juga sebagai alat-alat permainan yang dirancang dan dibuat untuk menjadi sumber belajar pada anak usia dini untuk mendapatkan pengalaman belajar. Pada kegiatan lokakarya ini, kami mengadakan beberapa jenis lokakarya. Yang pertama adalah lokakarya kemandirian anak yang mengajarkan anak bagaimana cara mengikat tali sepatu secara mandiri. Yang kedua ada kolase dari beras warna-warni. Dan selanjutnya ada lokakarya pembuatan boneka jari dan boneka tangan. Sasarannya adalah guru-guru PAUD maupun masyarakat luas, yang dilakukan sebagai upaya peningkatan keterampilan guru dan masyarakat luas dalam membuat alat peraga edukatif dengan bahan sederhana. Kegiatan SSFF pembuatan es krim putar ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan dan mengajarkan kepada anak-anak untuk membuat es krim secara sederhana dengan alat dan bahan yang mudah didapatkan. Dalam produksi pustaka auditorial, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama, tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini, waktunya menentukan judul dan memilih bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, yang kedua, ada tahap perekaman. Dan yang ketiga, ada tahap penyuntingan. Berikut ini aplikasi-aplikasi yang saya gunakan ketika proses penyuntingan. Selanjutnya, aku akan menceritakan mengenai perubahan diri yang terjadi sebelum dan sesudah magang di Ruang Belajar Akil. Yang pertama, kurangnya percaya diri. Yang kedua, selalu menunda-nunda dan meremehkan pekerjaan. Yang ketiga, manajemen waktu berantakan. Sesudah magang di Ruang Belajar Akil, perubahan diri yang terjadi yang pertama, menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, menuntaskan pekerjaan secepatnya. Dan yang ketiga, berusaha memanfaatkan waktu dan pandai-pandai dalam mengatur waktu secara terstruktur. Kesan-pesan selama bergabung di Ruang Belajar Akil yang pastinya sangat seru, senang, dapat
menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Untuk pesannya, tetaplah pesimis tentang kecerdasan dan tetaplah optimis untuk terus belajar, karena pengalaman itu dicari, bukan datang sendiri. Sekian penjelasan mengenai pembelajaran dan pengalaman aku selama bergabung di Ruang Belajar Akil. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada